Biasanya, kita percaya satu hal sederhana. Kalau gaji naik, hidup akan lebih ringan. Kalau kerja lebih keras, masa depan akan mengejar. Tapi entah kenapa, setiap kali slip gaji bertambah, rekening tetap terasa sempit. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu boros, tapi karena sistemnya memang membuatmu selalu merasa tertinggal. Hari ini, kita akan bongkar pelan-pelan kenapa gaji naik, tapi hidup tetap terasa miskin. Biasanya, hidup terasa lurus. Sekolah, kerja, naik jabatan, naik gaji. Orang tua kita hidup dengan logika itu. Satu penghasilan cukup, rumah bisa dicicil, anak bisa sekolah. Tapi suatu hari, aturan mainnya berubah. Harga rumah naik lebih cepat dari gaji. Pajak naik diam-diam. Kebutuhan berubah jadi kewajiban. Dan kita tetap memakai peta lama untuk dunia yang sudah berbeda. Mari kita masuk lebih dalam. Bukan ke tips cepat, bukan ke motivasi instan, tapi ke struktur yang membuat banyak orang merasa, kok aku selalu kurang? Bayangkan ini, tahun ini gajimu naik 10%. Kelihatannya besar, rasanya seperti progres. Tapi di saat yang sama, inflasi berjalan 4%. Harga kebutuhan naik, biaya hidup naik, dan tanpa kamu sadari, penghasilanmu masuk ke lapisan pajak berikutnya. Bukan karena kamu kaya, tapi karena sistem pajak menggunakan angka nominal, bukan daya beli nyata. Inilah bracket creep. Tidak terasa, tidak diumumkan, tapi setiap bulan potongan bertambah. Negara tidak menaikkan tarif, tapi inflasi yang mendorongmu naik kelas. Lebih banyak kerja, lebih banyak tanggung jawab. Take home pay tidak sebanding. Dan ini bukan teori. Ini terjadi di hampir semua negara. Karena pajak itu kaku, sementara harga fleksibel. Dan kamu berada di tengahnya. Sekarang kita bicara tentang gaya hidup. Banyak orang bilang, masalahmu karena kamu boros. Itu penyederhanaan yang malas. Karena lifestyle creep jarang terasa seperti pemborosan. Ia terasa seperti adaptasi. Lingkungan kerja berubah. Dulu laptop standar cukup. Sekarang harus cepat, harus ringan, harus relevan. Dulu makan siang itu kebutuhan. Sekarang networking. Dulu pakaian itu fungsi. Sekarang representasi. Dan semua ini pelan-pelan menggeser batas antara ingin dan perlu. Bukan karena kamu ingin pamer, tapi karena sistem profesional menghukum yang tertinggal. Dan kamu menyesuaikan diri, sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari kamu sadar, standar hidup naik, tapi rasa aman tidak ikut. Ada inflasi yang sering dibicarakan. TV, mobil, gadget. Tapi ada inflasi yang lebih kejam. Inflasi kebutuhan pokok. Makanan, hunian, transportasi, pendidikan, kesehatan. Ini bukan inflasi yang bisa kamu hindari. Kamu tidak bisa memilih untuk tidak makan. Kamu tidak bisa memilih untuk tidak sakit. Dan justru di sektor-sektor inilah harga naik paling konsisten. Pelan, stabil, tanpa drama. Dan karena naiknya sedikit demi sedikit, jarang terasa sebagai krisis, tapi terasa sebagai tekanan setiap bulan. Sekarang mari kita lihat gambaran besar. Dulu banyak risiko ditanggung sistem, sekarang ditanggung individu. Pensiun, asuransi, pendidikan anak, dana darurat, semua jadi tanggung jawab pribadi. Sementara upah tidak tumbuh secepat itu. Akibatnya, kita hidup di era risiko privat, tekanan publik, dan jika gagal, disalahkan sebagai individu. Padahal yang berubah bukan hanya pilihan pribadi, tapi struktur ekonomi. Kenapa kita selalu merasa tertinggal? Karena patokannya salah. Kita membandingkan diri berdasarkan angka, bukan daya beli, bukan stabilitas, bukan ketenangan.
Gaji naik, tapi jarak ke aman tidak berkurang. Dan itu melelahkan. Secara mental, secara emosional. Karena kamu merasa sudah berlari, tapi pemandangannya tidak berubah. Dan di titik ini, ada bicara perlu jujur. Ini bukan ajakan menyerah, ini ajakan memahami bahwa rasa tertinggal bukan selalu tanda gagal. Seringkali, itu tanda kamu hidup di sistem yang mahal. Sistem yang menuntut stabilitas sementara fondasinya rapuh. Maka langkah pertama bukan mengejar lebih cepat, tapi membaca medan. Memahami kenapa lari terasa berat. Karena setelah paham, kita bisa memilih apa yang perlu dikejar, apa yang bisa dilepas. Dan di dunia yang terus mahal, kesadaran adalah bentuk kekayaan yang paling awal.